Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Azza wa Jal, zat yang mencurahkan kepada kita seluruh kenikmatan, yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, iman dan Islam sebagai anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih dapat melakukan nilai-nilai ketaatan, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariat-syariatnya, memenuhi setiap panggilannya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amalan-amalan yang telah terlaksana maupun yang sedang kita lakukan saat ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beriringkan salam semoga selalu tersampaikan dan tercurahkan kepada manusia terbaik pilihannya, baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin, ikhwani fid din, saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan pembelajaran di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, kitab yang membahas tentang kesalahan-kesalahan di dalam salat yang dikarang oleh Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullahu taala. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan meluruskan dan merapatkan shaf di dalam salat. Pembahasan kita masih berkenaan tentang memperbaiki shaf di dalam salat. Dan saya sudah tidak tahu ini pertemuan yang keberapa ya dalam pembahasan yang sama. Ikhwatul iman, saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis kita yang terakhir pada pertemuan yang lalu dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Demikian pula hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya dengan sanad yang sahih. Nabi SAW mengatakan, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha." Rapatkanlah saf-saf kalian dan hendaklah kalian mendekat dengan saudara kalian, wahadhu bil a'naq, dan hendaklah kalian sejajarkan dengan leher-leher kalian, fawalladhi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah Azza wa Jal, inni la ara syaitan yadkhul min khilalis saffi ka'annaha al-hadaf. Sesungguhnya saya melihat syaitan, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh aku melihat syaitan memasuki celah-celah di antara saf, ka'annaha al-hadaf, seakan-akan syaitan itu bagaikan hadaf. Hadaf apa? Siapa yang mencatat? Kambing apa? Kambing hitam, cacat. Bagaimana kondisinya?
tidak memiliki bulu, tidak memiliki telinga, dan tidak memiliki ekor. Ini makna hadaf. Al-hadaf ghanamun sudun jurdun sigar la adhnab wala adhan. Al-hadaf ini istilah untuk seekor kambing yang berwarna hitam, terlahir dalam kondisi cacat. Anak kambing berwarna hitam, tidak memiliki bulu, baru lahir, kecil, tidak memiliki bulu, tidak memiliki telinga, dan tidak memiliki ekor. Ini maknanya hadaf. Nabi SAW memperumpamakan syaitan yang mengisi celah-celah di antara shaf yang kosong. Ketika shaf itu memiliki celah yang tidak terpenuhi, shaf tersebut dengan keberadaan orang yang sholat, maka celah-celah itu akan diisi oleh siapa? Syaitan. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celah-celah di antara shaf akan diisi oleh syaitan. Dan kita mengimani itu. Dan Nabi memperumpamakan syaitan yang masuk ke dalam celah di antara shaf itu bagaikan seekor kambing yang hitam, kecil ukurannya, karena biasanya celah itu kecil. Biasanya celah itu kecil, sehingga dimasuki oleh sesuatu yang kecil. Maka syaitan yang memasuki celah di antara shaf bagaikan seekor kambing yang hitam, yang cacat, tidak memiliki bulu, tidak memiliki ekor, dan tidak memiliki telinga. Ghanamun sudun sigar hijaziyah atau jurashiyah bila adnab wala adhan kama fil qamus. Seperti disebutkan dalam definisi yang tertera dalam kamus bahasa Arab. Subhanallah. Pernahkah kaum muslimin menyadari ketika ada celah kanan dan kirinya, lantas mereka tidak menyadari bahwa celah itu akan diisi oleh sang musuh? Syaitan, apa statusnya dalam kehidupan Bani Adam? Musuh. Seseorang yang membiarkan celah di dalam shaf, dia sedang mempersilahkan musuh untuk mengisi kekosongan itu. Dia mempersilahkan musuh untuk memasuki posisi itu. Dia membiarkan keberadaan musuh untuk mengisi celah-celah di samping kanan dan kirinya. Ini pintu besar yang terbuka lebar, yang tidak pernah disadari oleh kaum muslimin, berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat dengan mata dan penglihatan mereka. Tanyakan kepada mereka ketika salat dan tidak mau merapatkan shafnya dalam salat. Sadarkah anda bahwasanya celah itu akan diisi oleh syaitan? Ini Nabi yang mengatakan, bukan saya. Sadarkah itu? Kita menganggap celah yang kecil itu suatu hal yang biasa. Kita tidak pernah merasa risih ketika shaf kita tidak rapat dengan saudara kita di samping kita. Maka saya katakan, ketika hati kita tidak pernah merasa risih dengan kondisi seperti itu, dikhawatirkan hati kita mati. Tidak ada kepekaan dalam diri kita, tidak ada perasaan risih dalam hati kita ketika syaitan berada di samping kita, mengganggu kita. Dia leluasa mengganggu Bani Adam
ketika kita memberikan untuknya pintu terbuka, dia akan leluasa mengganggu kita. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW menyampaikan ini dengan wahyu. Kita selalu meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu, yang tidak pernah beliau menyampaikan sesuatu kecuali atas dasar wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah mengatakan dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Keimanan kita dengan hadis ini harus benar-benar hadir. Saudaraku yang dimuliakan Allah, keimanan kita dengan sabda Rasulullah SAW hendaklah kita jadikan sebagai rambu-rambu dalam kehidupan kita, sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian benar-benar terlaksana. Saat ini kita menganggap COVID-19 adalah musuh, sehingga kita berjarak dengannya. Tapi ada musuh yang kita biarkan di sana. Tidak tahu mana yang lebih kita kedepankan dalam masalah ini. Demi Allah, saya masih bisa belum menjawab pertanyaan ini. Saat ini kita menjadikan COVID-19 sebagai musuh, sehingga kita melindungi diri kita, memprivasi diri kita dengan segala hal yang disebut dengan istilah protokol kesehatan. Tapi kita membuka lapang, membuka lebar musuh yang lain. Pernahkah kita menyadari akan hal ini? Kita berhadapan dengan dua kondisi yang sangat sulit. Mana yang harus kita kedepankan? La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin dimuliakan Allah, jadikan hadis ini sebagai satu hal yang patut untuk kita cermati bersama ketika kita mengerjakan sholat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan kesalahan-kesalahan kita apabila yang kita pilih tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon ampun kepada Allah apabila ijtihad yang dipilih oleh para ulama dengan memberlakukan sistem protokol tidak berkesesuaian dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah ampunkan kita semuanya. Ma'asyar muslimin dimuliakan Allah, kita berharap semoga apa yang dianggap oleh orang saat ini COVID-19 sebagai musibah dan bala, semoga cepat terangkat sehingga kita kembali bisa menjalankan salat sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan rambu-rambu yang berkesesuaian dengan hukum dasarnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal hadaf ghanamun sudun sigar. Hadaf ini digunakan oleh Nabi SAW sebagai isti'arah. Kambing kecil berwarna hitam, tidak berbulu dan tidak memiliki ekor dan telinga, digunakan dan dipinjam oleh Rasulullah SAW sebagai satu istilah untuk kita memahami dengan pemahaman yang baik bahwasannya celah yang kecil itu tidak pantas untuk diremehkan. Nabi memilih kata-kata yang memang pantas di situ untuk diletakkan dalam sabdanya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dia, syaitan yang memasuki celah itu bagaikan seekor kambing yang kecil, kambing yang sangat-sangat kecil, berwarna hitam, ya.
tidak memiliki ekor dan tidak memiliki telinga. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Seringkali kita mendapati saf itu tidak rapat. Baik kita yang tidak merapatkannya atau orang lain yang tidak merapatkannya dengan kita. Ada dua kemungkinan. Kita yang tidak merapat atau orang lain yang tidak merapat dengan kita. Pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan. Mungkin saya salah dalam menerjemahkan pada pertemuan yang lalu. Saya akan kembali untuk mengulang sedikit apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, paragraf yang saya bawakan di sini oleh muallif sang pengarang kitab hafizahullah, kata beliau, "In kanat fi as-saff alladhi amamahu, fa in lam yataqaddam ahadun falyasuddaha man kanat al-furjatu bijanibihi an tariq al-mashi ila jihati al-yasar in kana waqifan an yaminil imam." Apabila seseorang mendapati celah di hadapannya, maka hendaklah dia maju ke depan menutupi celah itu. Namun apabila tidak ada orang yang maju untuk mengisi celah yang kosong di hadapannya, falyasuddaha man kanatil furjah bijanibihi, maka hendaklah seseorang yang lain mengisi posisi yang kosong itu di sampingnya. An tariqil masyi, dengan cara berjalan, ila jihatil yasar, menuju ke kiri apabila dia berdiri di sebelah kanannya imam. Hah? Bisa difahami ini? Imam, kemudian di sebelah kanannya imam ada shaf yang kosong. Shaf yang pertama katakanlah. Hah? Maka hendaklah orang yang mendapati di depannya kosong shafnya, dia maju ke depan. Kalau dia tidak mau maju ke depan, maka hendaklah orang yang di samping shaf yang kosong tadi itu bergeser. Ya. Bergeser ke kiri. Dia di samping kanannya imam. Hah? Maka yang bergeser itu orang yang yang di sebelah kanan bergeser ke kiri, mendekat ke imam. Bukan yang di kanan bergeser bukan yang di kiri bergeser ke kanan. Tapi orang yang di kanan bergeser ke kiri kalau imamnya itu berada di sebelah kirinya. Bisa difahami? Nah, terkadang orang ketika mendapati safnya yang kosong di sampingnya, banyak orang yang tidak tahu ini yang harus bergeser yang mana. Yang di sini ke sini atau yang di sana ke sini. Maka yang bergeser adalah orang yang semakin mendekat dengan imam keberadaannya. Orang yang jauh dari imam yang mendekat ke imam. Maka kalau kita katakan ada shaf yang pertama, katakanlah ada orang yang batal di shaf yang pertama itu, di tengah-tengah shaf yang pertama sebelah kanannya imam, maka orang yang di sampingnya yang batal tadi, yang sebelah kanannya yang batal tadi, dia yang bergeser ke kiri. Dia yang bergeser ke kiri, bukan yang di sebelah kirinya orang yang batal yang bergeser ke kanan, bukan. Tapi orang yang batal tadi, di samping kanannya yang batal tadi itu yang bergeser ke kiri mendekat ke imam. Bisa difahami? Taib. Wa ila jihatil yamin in kana waqifan an shimalihi. Begitu juga dengan orang yang berada di sebelah kirinya imam. Kalau sekiranya katakanlah di sini ada orang yang batal. Yang di sini posisinya sebelah kirinya siapa? Sebelah kirinya imam. Di sini batal. Maka yang bergeser yang di mana? Di sini atau yang di sini? Yang di sini. Mendekat ke imam. Ya, bukan yang di sini bergeser ke sini. Kenapa?
Karena ketentuannya adalah mendekat ke imam. Maka orang yang jauh dari imam yang menggeser dirinya mendekat ke imam. Ya, bukan yang di sini ke sini, tapi yang di sini ke sini. Baik. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Di antara hadis yang dibawakan oleh beliau hafizahullah terkait dengan kemuliaan, keistimewaan menutupi celah di dalam shaf salat. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man sadda furjatan, barang siapa yang menutup celah, lubang di antara shaf, rafa'ahu Allahu biha darajah, Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan kedudukannya. Masya Allah. Mencari pangkat di sisi Allah itu gampang. Mencari pangkat di sisi Allah itu apa? Gampang, mudah. Ya. Agama itu mudah. Orang banyak saat ini berlomba-lomba mencari pangkat. Ya. Dalam kehidupan dunia banyak orang berlomba-lomba untuk mencari pangkat, untuk meninggikan kedudukannya. Mereka mengira kalau pangkat mereka tinggi, maka dunia itu akan datang menghampirinya. Subhanallah. Banyak orang berlomba-lomba mengejar pangkat. Sekalipun mereka harus dengan menyogok sini, menyogok sana. Meskipun harus mereka berbuat kecurangan dan lain sebagainya. Meskipun mereka harus berhadapan dengan pertentangan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Meskipun mereka harus berhadapan dengan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Padahal pangkat yang mereka cari itu adalah pangkat yang kecil kedudukannya dalam Islam. Pangkat yang mereka hasilkan dengan upaya dan usaha yang mereka kerahkan itu tidak akan dibawa ke alam kubur ketika mereka sudah mati. Tidak ada manfaatnya pangkat itu. Jabatan yang tinggi tidak akan ada manfaatnya ketika mereka sudah berhadapan dengan kematian. Tinggallah pangkat-pangkat yang sifatnya mereka tabung untuk kehidupan akhirat. Inilah orang-orang mukmin yang mereka berpacu dan berlomba-lomba selalu dalam kehidupan mereka. Bagaimana kehidupan yang sesaat ini mereka kumpulkan pangkat demi pangkat yang akan mereka hasilkan nanti di akhirat. Belum saatnya kita merasakan pangkat itu, ma'asyal muslimin. Akan tetapi kita harus yakin dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika Allah mengatakan Allah akan meninggikan kedudukan, derajat dan pangkat orang-orang yang hadir di majelis ilmu, menuntut ilmu, kita harus yakin pangkat itu kita dapatkan nanti di hari kiamat Allah berikan. Ketika Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat berjamaah bagi kaum lelaki, dia mendapatkan pahala salat 27 derajat. Dia harus yakin dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Berapa banyak pangkat di kehidupan dunia ini? Berapa banyaknya pangkat polisi yang paling tinggi itu, berapa banyak pangkatnya? Dia harus melewati berapa tahap? Atau ABRI, TNI dan yang semisalnya, berapa? Dibandingkan dengan pangkat-pangkat yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW.
Tidak akan bisa pangkat-pangkat dunia itu menandingi pangkat yang Allah siapkan di akhirat. Banyak orang berlomba-lomba mencari pangkat dunia dengan sulit. Dengan cara yang sangat sulit mereka mendapatkan itu. Mereka kejar. Tapi yang mudah, pangkat akhirat yang jauh lebih berkualitas nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka biarkan peluang itu hilang. Tidak ada keinginannya untuk mau merapatkan saf di samping kanan dan kirinya. Terkadang kita merasa enggan untuk merapatkan saf itu, ma'asyar muslimin. Kita tahu kaki kita tidak rapat dengan orang di samping kita. Sedikit Anda menggeser sedikit, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijanjikan oleh Rasulullah SAW, pangkat, derajat. Allah tinggikan kedudukan Anda hanya dengan menutup celah. Sangat mudah sekali. Setiap hari Anda bisa mengumpulkan sekian pangkat. Di mana di dunia orang bisa mengumpulkan sehari sekian pangkat? Tidak bisa. Di dunia ini, siapa yang paling banyak menghasilkan pangkat, naik pangkatnya dalam sehari sekian pangkat? Siapa? Mungkin tidak ada. Tapi seseorang bisa meraih pangkat akhirat sekian pangkat dengan amalan-amalan saleh, yang itu jauh lebih mudah, jauh lebih syariat, jauh lebih syar'i. Kenapa? Ini jelas tuntunannya. Banyak orang yang mengejar pangkat dunia, dia bukan melewati tahapan-tahapan yang disyariatkan. Dia melewati tahapan-tahapan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ingin mencari pangkat akhirat nih, pangkat yang syar'i, cukup dengan merapatkan saf. Ada celah kosong, rapatkan. Ada celah kosong, rapatkan. Apa sulitnya? Apa sulitnya, ma'asyar muslimin? Apakah kita sedang memandang rendah pangkat Allah itu? Allah menyiapkan pangkat di sana. Apa kita menganggap rendah pangkat Allah yang Allah siapkan di sana, sehingga tidak ada keinginan kita untuk mau merapatkan saf itu? Seakan-akan kita mau merapatkan itu berat. Seakan-akan kaki kita itu seberat gunung. Mau menggeser aja nggak bisa. Berat sekali. Hidayah itu adalah anugerah yang Allah berikan. Mudah bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah. Tapi kaki itu akan berat, seakan-akan gunung yang akan mereka pindahkan, berat tatkala hidayah belum menyapa kehidupan seorang. Bersyukurlah ketika seorang di antara kita ringan kakinya, mau merapatkan saf, mau menggeser kakinya, mau merapatkan safnya, mau menutup celahnya. Jadilah Anda orang-orang yang ringan kaki dan ringan tangan. Di dalam membentuk saf salat dibutuhkan ringan tangan dan ringan kaki. Hadis yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kata Nabi SAW, "Linu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujat lisyaitan." Lunakkan tangan-tangan kalian. Masih ingat? Lunakkan, lembutkan pundak-pundak kalian, ringankan pundak-pundak kalian untuk saudara kalian yang lain. Banyak orang ringan tangan, bersedekah, memberikan ini, memberikan. Subhanallah, dalam sholat berat tangannya, berat pundaknya, berat kakinya. Ketika sholat dibutuhkan ringan tangan dan ringan kaki. Ketika Anda berhadapan dengan salatul jamaah, ringankan kaki Anda, ringankan tangan Anda. Dalam sholat ada istilah ringan tangan, ringan kaki. Semoga kita yang mendengarkan kajian ini, kita yang mendengarkan majlis ta'lim ini,
yang sebelumnya mungkin masih ragu untuk merapatkan saf, kejarlah pangkat yang Allah siapkan di sana. Tutuplah celah itu. Sangat mudah meraih pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang Allah mudahkan. Dan berat seseorang meraih pangkat di sisi Allah bagi yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sadda furjatan, barang siapa yang menutupi celah kekosongan di dalam saf, rafa'ahu Allah, Allah akan tinggikan, Allah akan naikkan dia satu derajat. Rafa'ahu Allahu biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat dari hadis Aisyah, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Wal haditsu sahih kama fi sahih at-targhib, seperti yang tercantum dan terhimpun dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib karya al-Imam Al-Munziri, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di tahqiq hadis-hadisnya oleh beliau. Ikhwani fid din yang dimuliakan Allah, pengen punya rumah? Banyak orang-orang yang mendambakan memiliki rumah di dunia. Bahkan dia rajin menabung, siap lembur, siap berhadapan dengan cuaca yang ekstrim agar rekeningnya penuh. Siap dia berhadapan dengan terik panas di lapangan. Siap dia berhadapan dengan badai yang menerjang, dingin yang menusuk tulang. Dia siap menghadapi itu semua agar rekeningnya penuh, agar dia bisa memiliki harapan-harapannya, memiliki rumah, surat hak milik, memiliki aset, memiliki ruko dan lain sebagainya. Itu semua akan ditinggalkan, nggak akan dibawa ke alam kubur. Yang tersisa adalah rumah-rumah yang dahulu pernah Anda simpan, Anda tabung untuk dipanen di akhirat. Memiliki rumah di surga jauh lebih mudah. Memiliki rumah di akhirat jauh lebih mudah dibandingkan memiliki rumah di dunia. Banyak orang pengen rumah itu baru dia kumpulkan bertahun-tahun hartanya, kerja banting tulang, siang malam, lembur, siap biar cepat punya rumah di dunia. Subhanallah. Berapa banyak orang yang punya rumah di dunia ini? Berapa orang yang paling terbanyak memiliki rumah di dunia ini? Berapa rumah yang kita miliki? Ikhwani fid din, mungkin Allah, kita hanya sesaat di dunia ini. Sebanyak apapun rumah yang kita miliki akan kita tinggalkan. Milikilah rumah di surga. Untuk memiliki rumah di surga, caranya mudah. Banyak amalan-amalan yang bisa Anda upayakan. Hadis-hadis yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Mengisi celah saf salat. Masya Allah. Setiap salat 5 waktu Anda bisa punya rumah di sana. Saya pengen punya rumah di surga. Gimana caranya? Datang salat 5 waktu berjamaah, rapatkan saf. Kondisi normal, Baca 10 kali surat Al-Ikhlas, Allah bangunkan rumah di surga. Man qara'a Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali dia baca, Allah bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Mudah sekali. Naam. Namun mengapa lisan kita kaku membaca surat Al-Ikhlas 10 kali itu? Baca 10 kali setiap hari minimal. Setahun antum punya 360 rumah di surga. Antum jadi developer di surga. Di dunia antum sering takjub dengan orang, Masya Allah developer, banyak rumah dia pun. Rumah dia bikin, enggak. Ana punya developer di surga. Kalahkan orang-orang yang mengalahkan ada di dunia dengan amalan akhirat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, apabila ada orang yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan di dalam urusan akhirat. Nggak perlu takjub dengan orang-orang yang punya sekian puluh rumah, dia punya perumahan banyak dia bangun. Nggak perlu takjub, biasa saja. Dunia ini akan hancur. Tapi takjublah Anda dengan orang-orang yang selalu menyibukkan diri membaca surat Al-Ikhlas. Satu surat itu sepertiga Al-Quran. Takjublah Anda dengan orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali setiap hari. Kalau perlu, sehari ini antum baca 100 kali surat Al-Ikhlas itu. Antum punya 10 rumah setiap hari. Setahun udah berapa? Hitung sendiri. Nah, masyaallah muslimin, terus berpacu, fastabiqul khairat. Anak pengen punya rumah di surga. Di dunia nggak apa-apa nggak punya rumah, kelas ngontrak aja. Orang-orang terkadang kurang kalau nggak punya rumah sendiri. Kurang kalau kita nggak punya rumah di surga itu. Rumah di surga jangan disamakan dengan rumah di dunia. Ustaz, kok gampang kali punya rumah di surga itu? Emangnya murahan di sana? La, ikhwan. Rumah di surga labinatun min zahab, labinatun min fiddah. Batu-batanya emas, perak. Cor-corannya intan, berlian, permata. Semennya za'faran. Wangian yang luar biasa. Itu rumah di surga. Anda samakan dengan rumah di dunia? Tipe 36? La. Rumah di surga, ikhwan fiddin, dimuliakan Allah. Subhanallah. Baca Al-Ikhlas 10 kali. 1 rumah punya. Al-Ikhlas baca 10 lagi, 2 rumah antum punya. Antum baca sehari 100 kali, punya 10 rumah di surga. Itu Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Nah, cicil ya. Cicil bangun rumah di surga itu. Kalau kita di dunia kredit, nyicil, kenapa untuk di akhirat kita tidak berusaha untuk nyicil? Nah, ini diantara kemuliaan orang-orang yang mengisi celah dalam saf salat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk terus mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.